Di pertemuan ketiga, kita belajar untuk apa itu yang dimaksud melakukan pemilihan dan persetujuan tindakan medis. Jadi, untuk materi kali ini adalah tentang informed choice. Informed choice adalah hak pilih klien terhadap kontrasepsi yang sesuai dengan kondisinya. Informed choice merupakan bentuk persetujuan pilihan tentang metode kontrasepsi yang dipilih klien setelah memahami kebutuhan reproduksi yang paling sesuai dengan dirinya atau keluarganya. Jadi pilihan tersebut merupakan hasil bimbingan dan pemberian informasi yang objektif, akurat, dan mudah dimengerti oleh klien. Pilihan yang diambil merupakan yang terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Klien yang melakukan informed choice biasanya akan lebih baik dalam menggunakan KB karena 1. Informed choice itu suatu kondisi atau calon peserta KB yang memilih kontrasepsi yang didasari oleh pengetahuan yang cukup setelah mendapat informasi KIP atau K. KIP ini konseling, informasi, kemudian juga komunikasi. Memberdayakan para klien untuk melakukan informed choice adalah kunci yang baik menuju pelayanan KB yang berkualitas. Bagi calon peserta KB baru, informed choice merupakan proses memahami kontrasepsi yang akan dipakainya. Bagi peserta KB, apabila mengalami gangguan efek samping, komplikasi, dan kegagalan, tidak terkejut karena sudah mengerti kontrasepsi yang akan dipilihnya. Bagi peserta KB, tidak akan terpengaruh oleh rumor yang timbul di kalangan masyarakat. Bagi peserta KB, apabila mengalami gangguan efek samping, komplikasi, akan cepat berobat ke tempat pelayanan. Bagi peserta KB yang informed choice, berarti akan terjaga kelangsungan kontrasepsinya. Pengertian informed choice berarti membuat pilihan setelah mendapat penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Pilihan atau choice harus dibedakan dari persetujuan atau consent. Persetujuan penting dari sudut pandang bidan, karena itu berkaitan dengan aspek hukum, aspek legalnya ya, yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan oleh bidan. Sedangkan pilihan atau disebut juga choice lebih penting dari sudut pandang wanita atau pasien atau klien kita sebagai konsumen penerima jasa asuhan kebidanan. Tujuan informed choice, tujuannya adalah untuk mendorong wanita memilih asuhannya. Peran bidan tidak hanya membuat asuhan dalam manajemen asuhan kebidanan, tetapi juga menjamin bahwa hak wanita untuk memilih asuhan dan keinginannya terpenuhi. Hal ini tentunya sejalan dengan Kode Etik Internasional Bidan yang dinyatakan oleh ICM di tahun 1993, bahwa bidan harus menghormati hak wanita setelah mendapat penjelasan dan mendorong wanita untuk menerima tanggung jawab untuk hasil dari pilihannya. Rekomendasi. Di sini, rekomendasi untuk pemberian informed choice yaitu bidan harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam berbagai aspek agar dapat membuat keputusan klinis dan secara teoretis agar dapat memberikan pelayanan yang aman dan dapat memuaskan kliennya. Pada rekomendasi bidan, wajib memberikan informasi secara rinci dan jujur dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh wanita dengan menggunakan media alternatif dan penerjemah, kalau perlu dalam bentuk tatap muka secara langsung. Bidan dan petugas kesehatan lainnya perlu belajar untuk membantu wanita melatih diri dalam menggunakan haknya dan menerima tanggung jawab untuk keputusan yang mereka ambil sendiri. Dengan berfokus pada asuhan yang berbasis pada wanita dan berdasarkan fakta, diharapkan bahwa konflik dapat ditekan serendah mungkin. Tidak perlu takut akan konflik, tapi menganggapnya sebagai suatu kesempatan untuk saling memberi dan mungkin suatu penilaian ulang yang objektif, bermitra dengan wanita dari sistem asuhan, dan suatu tekanan yang positif. Di sini ada beberapa jenis pelayanan kebidanan yang dapat dipilih oleh pasien. Di sini mungkin kecil sekali tulisannya, tapi nanti saya coba share untuk PPT-nya. 1 itu dari gaya atau bentuk pemeriksaan antenatal dan pemeriksaan laboratorium atau screening antenatal. Tempat bersalin bisa milih mau kemana, mau ke RBRS maupun ke Polindes seperti itu. Kemudian pendampingan, siapa yang mendampingi. Kemudian ada cukur daerah pubis, apakah
Di sini ada jenis pelayanan yang bisa dipilih ya. Untuk percepatan persalinan, kemudian dietnya seperti apa, mobilisasi, kemudian juga metode pengontrolan kesuburan, itu masuknya ke kontrasepsi. Perbedaan pilihan choice dengan persetujuan atau consent. Persetujuan atau consent penting dari sudut pandang bidan tadi di awal. Sedangkan pilihan atau choice penting dari sudut pandang klien. Choice berarti ada alternatif lain, ada lebih dari satu pilihan dan klien mengerti perbedaannya, sehingga dia dapat menentukan mana yang disukai atau sesuai dengan kebutuhannya. Informed consent, hak persetujuan klien terhadap tindakan medik yang akan diterima. Informed consent berasal dari kata inform yang berarti telah mendapat penjelasan dan kata consent yang berarti telah memberikan persetujuan. Dengan demikian, informed consent adalah persetujuan yang timbul dari informasi yang dianggap jelas oleh pasien terhadap suatu tindakan medik. Di sini di poin ini, tindakan mediknya adalah alat kontrasepsinya itu yang akan dipakai oleh klien. Untuk peraturannya ada di nomor 290 Menkes di tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Jadi informed consent itu sebagai bukti tertulis terhadap persetujuan prosedur klinik setelah mendapatkan informasi yang lengkap. Untuk persetujuan tindakan medis, jika kontrasepsi yang dipilih klien memerlukan tindakan medis, maka ada surat persetujuan tindakan medis yang diperlukan. Kemudian juga ada persetujuan tindakan medis oleh pasangan suami istri, terutama yang kontrasepsi mantap, maka ada izin dari kedua belah pihak. Untuk daftar tilik petugas, biasanya pernyataannya berupa metode kontrasepsi apa, misalnya MOP atau MOW, implan atau RKDR, seperti itu. Yang pertama untuk penapisan klien, sebelum kita memberikan suatu metode kontrasepsi, misalnya pil, suntikan, atau KDR, itu kita harus menentukan apakah ada kehamilan, kemudian keadaan yang membutuhkan perhatian khusus, kemudian yang ketiga itu masalah. Misalnya apakah punya diabetes atau tekanan darah tinggi yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut. Jadi ada 3 kondisi yang harus diperhatikan, terutama yang pertama ya, kehamilan. Kadang klien juga kadang berbohong seperti itu. Nah, itu harus diantisipasi oleh bidannya. Daftar tilik penapisannya ini sudah ada. Jadi kita tinggal menentukan atau kita mencentang untuk penapisan klien. Misal metode hormonal. Klien datang ingin KB misalnya pil gitu kan. Nah, ini kita bertanya seperti ini, apakah hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu atau lebih, seperti itu. Apakah ibu menyusui atau tidak, seperti itu. Nah, di situ ada daftar tiliknya, centang-centangnya. Untuk KKDR juga sama, ada daftar tiliknya. Untuk klasifikasi persyaratan, misalnya 4 minggu pasca persalinan, menyusui dan tidak haid, biasanya jarang ya kita harus PX fisik, kecuali untuk menyingkirkan kehamilan yang lebih dari 6 minggu. Kemudian ketika tadi sebelum mungkin kita masang KDR seperti itu, nah itu perlu dicek dulu dengan PP test, karena itu akan tadi di awal tadi ada satu tadi kehamilan, kemudian 2 masalah khusus, yang ketiga yang ada dari sisi kesehatan juga. Yang mempengaruhi persyaratan medis dalam penggunaan setiap metode kontrasepsi dikelompokkan menjadi 4. Kondisi di mana tidak ada pembatasan apapun dalam penggunaan metode kontrasepsi. Jadi klien tidak ada kondisi tertentu yang membatasinya untuk menggunakan kontrasepsi apapun. Kemudian yang kedua, ketika penggunaan kontrasepsi itu lebih besar manfaatnya dari resiko yang diperkirakan akan terjadi. Yang ketiga, ketika menggunakan kontrasepsi itu resikonya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, itu juga harus dipahami. Kemudian resiko yang terjadi lebih besar bila metode tersebut digunakan. Itu juga harus dipahami.
Di situ ada 4 kondisi. Yang pertama, jika klien yang kita berikan asuhan kebidanan kontrasepsi, di situ klien misal memilih pil, nah di situ klien tidak ada masalah ketika pil itu digunakan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan kontrasepsi lebih besar manfaatnya. Artinya, ketika klien tersebut misalnya menggunakan IUD, dia lebih besar manfaatnya untuk menjalankan kehamilan daripada resikonya. Misalnya, resikonya adalah adanya spotting dan sebagainya. Nah, itu lebih besar untuk dia bisa istilahnya penggunaan kontrasepsinya lebih besar, maka kita juga harus mempertimbangkannya seperti itu. Yang ketiga, resikonya lebih besar daripada penggunaan kontrasepsi. Misal, resiko klien ketika klien punya darah tinggi, dia memilih penggunaan KB yang menggunakan hormon, itu akan sangat berpengaruh terhadap tekanan darah tinggi, maka resiko yang didapatkan klien kan lebih besar. Nah, itu harus di stop karena resikonya lebih besar daripada yang manfaatnya itu. Kemudian resiko yang jelas terjadi bila metode kontrasepsi tersebut digunakan. Jadi jelas terjadi seperti itu. Nah, itu juga harus di stop. Untuk kontab juga ada klasifikasinya. Artinya tidak ada alasan medis yang merupakan kontraindikasi. Kemudian tindakan kontab bisa dilakukan tapi dengan persiapan dan kewaspadaan khusus. Kemudian yang ketiga, ditunda karena lebih kondisinya tidak memungkinkan. Sementara itu juga bisa kita berikan metode yang lain. Kemudian 4, kontab itu hanya dilakukan oleh tenaga yang sangat berpengalaman. Gitu. Dari 4 klasifikasi untuk kontab. Jadi tadi yang awal tadi non permanen, kemudian ini yang permanen, ada klasifikasinya. Setiap calon peserta dan pasangannya menandatangani inform consent. Setelah ada tanda tangan, baru pelayanan itu dilakukan. Seperti itu. Jadi, kalaupun belum mau tanda tangan, jangan sekali-sekali untuk melakukan, meskipun klien memaksa ataupun dalam kondisi khusus, klien butuh banget untuk segera KB seperti itu. Karena inform consent tuh seperti ini ya, legalitas kita untuk bisa melakukan pelayanan kontrasepsi. Ada aspek hukumnya ya, kemudian inform consent juga dilakukan ke pasangan karena ada aspek hukum, ada saksinya seperti itu. Kemudian ada alasan yang melatar belakangi kenapa inform consent juga dilakukan pada pasangannya. Karena di KB ini memang uniknya ada pasangan di situ, ada dua belah pihak yang istilahnya menjadi subjek untuk inform consent. Memang secara kultural di Indonesia, suami biasanya sebagai penentu dalam memberikan persetujuan apakah memakai metode apa, A, B, C. Nah, itu memang kebanyakan diputuskan oleh suami. Seperti itu. Di sini contoh dari persetujuan pelayanan keluarga berencana, ada inform consent. Ada saksi juga, ada di sini mungkin bukan penderita ya, tapi mungkin pasien seperti itu. Oke, sekian untuk pertemuan kita di pertemuan ketiga. Semoga selalu sehat dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.